Siapa sih programmer komputer pertama di dunia, Steve Jobs? Bill Gates? Bukan. Jawabannya mungkin akan mengejutkan kalian. Programmer pertama di dunia adalah seorang wanita visioner yang hidup di era Victoria, jauh sebelum komputer elektronik ada. Namanya Ada Lovelace, seorang bangsawan Inggris yang meramalkan masa depan digital kita. Hari ini, kita akan menyelami kisah hidupnya yang luar biasa. Bagaimana seorang putri penyair bisa menjadi ikon teknologi dan mengapa warisannya sangat relevan hingga sekarang. Augusta Ada King, Countess of Lovelace, lahir pada tahun ke-1815. Kalau kalian kenal sastra Inggris, nama belakang ayahnya pasti tidak asing. Lord Byron, salah satu penyair paling flamboyan dan kontroversial pada masanya. Tapi hubungan Ada dengan ayahnya sangat singkat. Orang tuanya berpisah saat Ada masih bayi, dan ia tidak pernah bertemu ayahnya lagi. Ibunya, Lady Byron, sangat khawatir Ada akan mewarisi sifat ayahnya yang dianggapnya liar dan puitis untuk melawannya. Lady Byron memastikan Ada mendapatkan pendidikan yang sangat ketat dalam bidang matematika dan logika, sesuatu yang sangat tidak biasa untuk seorang gadis di zaman itu. Ibunya ingin Ada menjadi sosok yang rasional dan terstruktur, kebalikan total dari ayahnya yang puitis. Tanpa disadari, kombinasi unik dari darah seni ayahnya dan didikan sains ibunya inilah yang akan membentuk pemikiran Ada yang revolusioner. Sejak kecil, Ada sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam matematika. Ia menyebut dirinya sebagai seorang analis dan metafisikawan, dan pendekatannya terhadap sains ia sebut sebagai ilmu puitis. Baginya, imajinasi sama pentingnya dengan angka untuk memahami dunia. Titik balik dalam hidup Ada terjadi saat ia berusia 17 tahun. Ia diperkenalkan kepada Charles Babbage, seorang matematikawan dan penemu jenius yang sering disebut Bapak Komputer. Babbage sedang sibuk merancang sebuah mesin kalkulator raksasa bernama Difference Engine. Ada langsung terpukau. Tapi bukan mesin itu yang benar-benar menarik perhatiannya, melainkan konsep Babbage yang lebih ambisius, Analytical Engine atau mesin analitis. Analytical Engine bukanlah sekadar kalkulator. Ini adalah desain untuk komputer mekanis serbaguna pertama di dunia. Mesin ini dirancang untuk bisa diprogram menggunakan kartu berlubang, memiliki memori, dan unit pemrosesan mirip seperti arsitektur komputer modern. Sayangnya, karena keterbatasan teknologi dan dana, Babbage tidak pernah berhasil membangun mesin ini secara utuh. Namun, konsepnya sudah jauh melampaui zamannya, dan disinilah peran Ada Lovelace menjadi sangat krusial. Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang benar-benar memahami potensi luar biasa dari Analytical Engine. Persahabatan dan kolaborasi antara Ada dan Babbage pun terjalin. Mereka saling bertukar surat, berdiskusi tentang matematika, mekanika, dan tentu saja tentang mesin analitis. Babbage sangat terkesan dengan kecerdasan Ada. Ia bahkan menjulukinya penyihir angka atau the enchantress of numbers. Lalu, bagaimana Ada Lovelace mendapat gelar programmer pertama di dunia? Jawabannya ada pada sebuah terjemahan. Pada tahun 1843, Ada diminta menerjemahkan artikel ilmiah karya seorang insinyur Italia, Luigi Menabrea, tentang mesin analitis Babbage. Tapi Ada tidak hanya menerjemahkannya, ia menambahkan serangkaian catatan kakinya sendiri yang ia sebut notes. Catatan ini 3 kali lebih panjang dari artikel aslinya dan berisi pemikiran orisinal. Ada yang brilian. Di dalam salah satu catatan,
yang dikenal sebagai Note G, ada menulis sesuatu yang monumental. Ia membuat sebuah algoritma serangkaian instruksi langkah demi langkah yang terperinci untuk menunjukkan bagaimana mesin analitis bisa digunakan untuk menghitung barisan bilangan kompleks yang disebut bilangan Bernoulli. Ini bukan sekadar teori. Ini adalah contoh konkret tentang bagaimana mesin itu bisa diprogram untuk menyelesaikan masalah yang rumit. Inilah yang secara luas diakui sebagai program komputer pertama yang pernah ditulis dalam sejarah. Tapi kejeniusan ada tidak berhenti di situ. Kontribusinya yang paling visioner mungkin adalah pemahamannya bahwa mesin Babbage bisa melakukan lebih dari sekadar menghitung angka. Babbage sendiri melihat mesinnya sebagai kalkulator super canggih. Namun, ada melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Ia berteori bahwa jika angka bisa merepresentasikan entitas lain seperti not musik, huruf, atau gambar, maka mesin tersebut bisa memanipulasi simbol-simbol itu sesuai aturan. Dengan kata lain, ada membayangkan sebuah mesin yang bisa menciptakan musik, menghasilkan karya seni, atau bahkan menulis teks selama data dan instruksinya dimasukkan dengan benar. Ia menulis, mesin analitis dapat bertindak pada hal-hal lain selain angka. Mesin ini mungkin bisa menyusun karya musik yang rumit dan ilmiah dengan tingkat kerumitan apapun. Ini adalah lompatan konseptual yang luar biasa. Ia adalah orang pertama yang memahami perbedaan mendasar antara kalkulasi dan komputasi. Ia meramalkan era komputer modern kita, di mana mesin tidak hanya menghitung, tetapi juga menjadi alat untuk kreativitas dan komunikasi. Visi ini baru benar-benar terwujud lebih dari 100 tahun setelah kematiannya. Sayangnya, kehidupan ada Loveless terbilang singkat. Ia meninggal pada tahun 1852 di usia 36 tahun, usia yang sama dengan ayahnya, Lord Byron. Selama hidupnya, kontribusinya sebagian besar tidak diakui. Catatannya tentang mesin analitis baru benar-benar dipahami dan dihargai pada pertengahan abad ke-20 saat era komputasi digital dimulai. Para pionir komputer seperti Alan Turing menemukan kembali tulisan-tulisannya dan menyadari betapa jauh ada telah melampaui zamannya. Kini, warisan Ada Lovelace hidup di mana-mana. Pada tahun 1980, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sangat andal dan aman. Sebagai penghormatan kepada sang programmer pertama, mereka menamakan bahasa itu Ada. Bahasa pemrograman Ada masih digunakan sampai sekarang di sistem-sistem krusial seperti kontrol lalu lintas udara, satelit, dan perbankan. Lebih dari itu, Ada Lovelace telah menjadi simbol global bagi perempuan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Setiap tahun pada bulan Oktober, dunia merayakan Ada Lovelace Day. Ini adalah hari untuk merayakan pencapaian perempuan di bidang teknologi dan untuk menginspirasi generasi baru perempuan agar mengikuti jejaknya. Kisahnya mengingatkan kita bahwa inovasi seringkali datang dari perpaduan antara logika dan imajinasi, antara sains dan seni. Jadi, ketika kita menggunakan laptop, smartphone, atau bahkan mendengarkan musik digital, ingatlah Ada Lovelace, seorang wanita visioner dari abad ke-19 yang melihat masa depan di dalam tumpukan roda gigi dan tuas mekanis. Ia bukan hanya penyihir angka, tetapi juga arsitek konseptual dari dunia digital yang kita tinggali hari ini. Kisahnya adalah bukti bahwa ide hebat tidak mengenal batas waktu, gender, atau ekspektasi sosial. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kisah Ada Lovelace bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.